pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat, diberikan kesehatan, kemudian kita terhindar dari virus corona. Kemudian untuk di pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya Setio Putrosono. Ini untuk mata pelajaran matematika, masih dengan materi trigonometri yang sekarang sudah mulai dan sudah memasuki part yang ke-24, dimana di part 24 ini yang akan saya berikan adalah untuk materi tentang yang kompetensi dasarnya adalah menerapkan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Nah, di sini nanti di rumus jumlah selisih dua sudut ini rumusnya akan banyak sekali. Jadi penggabungan dari trigonometri yang part 1 sampai 23 ini dan 24 ini menjadi satu. Makanya saya berharap dari kalian pelajari dari part 1 itu sampai dengan terakhir ini. Belum sampai terakhir. Ini masih ada part yang selanjutnya kembali ya. Kemudian untuk kalian setelah materi ini nanti saya paparkan, kemudian seperti biasa di akhir nanti ada tugas bagi kalian, silahkan kalian kerjakan. Silahkan nanti kalian upload di Microsoft Teams. Kemudian jangan lupa dikasih nama di atas ya, kasih nama kalian. Terus untuk materi kali ini nanti kalau saya share di YouTube di channel saya Theo Budi ya, itu jangan lupa klik like atau klik subscribe-nya dan klik loncengnya sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik. Mungkin nanti silahkan kalian sambil pelajari untuk apa yang akan saya paparkan untuk hari ini. Kalian bisa simak terus materi trigonometri ini sampai selesai. Kita mulai untuk materi untuk hari ini, yaitu trigonometri di part 23, yaitu dengan kompetensi dasarnya adalah menerapkan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Dari pemaparan trigonometri part 23 ini, saya mengingatkan kembali untuk kalian, tolong silahkan yang belum menyelesaikan tugasnya silahkan upload kembali tugasnya, kemudian insya Allah seminggu ataukah 2 minggu kembali akan saya rekap nilai kalian dan akan saya upload. Jadi nanti silahkan kalian bisa lihat yang belum siapa, semoga aja nanti di 2 minggu itu benar-benar saya bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian untuk yang kali ini part 23 ini seperti biasa saya linkkan ke channel YouTube saya Theo Budi ya. Silahkan klik subscribe-nya, kemudian klik loncengnya, serta klik like jika kalian suka, dan beri komentar. Kalaupun kalian bisa memberikan komentar yang lebih baik, silahkan kalian bisa beri saran biar agar pembelajaran ini terlaksana dengan baik. Kita mulai aja. Untuk rumus jumlah selisih dan dua sudut, sin, cos, dan tan. Fungsi dari jumlah dan selisih dua sudut, sinus, kosinus, dan tangen digunakan untuk menentukan nilai. Ini nilai sudut yang tidak ada dalam sudut istimewa. Misalnya 35, kemudian 15, ataukah mungkin 75 dan seterusnya. Itu tidak istimewa, maka kita bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut dari sinus kosinus dengan tetap kita menggunakan sudut istimewa. Sebelumnya sobat pasti sudah tahu bagaimana cara menentukan nilai sudut istimewa. Ada dua cara yang digunakan untuk memudahkan kita mengingat nilai dari sudut istimewa.
yaitu yang pertama menggunakan grafik fungsi sinus atau grafik fungsi kosinus. Cara yang kedua menggunakan rumus identitas trigonometri. Tabel lengkap nanti kita bisa lihat, ataukah nanti kita lihat rumus-rumusnya aja dulu. Ini rumusnya. Nah, nanti yang perlu kalian hafalkan ini adalah jika sinus dalam kurung alfa plus beta itu sama dengan sinus alfa dikalikan dengan cos beta plus cos alfa kalikan dengan sinus beta. Kemudian sinus dalam kurung alfa min beta itu sama dengan sinus alfa kalikan cos beta min cos alfa dikalikan cosinus beta. Kemudian cosinus alfa plus beta itu adalah Nah, ini perbedaannya. Jika ini plus maka di sini plus ya, sedangkan ini negatif, ini negatif. Nah, ini yang perlu kalian hafalkan adalah jika sinus itu maka sin cos kosin gitu ya. Ini kalian bisa hafalkan, sin cos kosin, ini dibalik. Kemudian yang sini juga masih sama, hanya saja ini min itu aja. Kemudian yang cos ini, mohon maaf, ini yang ini cos ya, ini cos alfa min beta. Yang atas adalah cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kalikan cos beta min sin alfa kalikan sin beta. Sedangkan yang bawah adalah sin alfa min beta sama dengan sin alfa kalikan cos beta plus cos alfa kalikan sin beta. Cos sin ya. Nah, ini yang rumus yang bawah, maaf salah ya. Jadi yang untuk ini cos alfa min beta maka sama dengan yang di atas, cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Jadi saya cross check kembali rumusnya sudah benar atau belum, sambil kita lihat. Benar ya. Jadi untuk yang cos itu rumusnya adalah cos sin. Untuk yang plus itu negatif, sedangkan untuk yang positif berarti negatif, kemudian yang negatif berarti positif ya. Berarti ini untuk yang kedua ini, yang sini ini salah ya, jadi bukan ini. Jadi ini yang perlu kalian ketahui adalah ini. Kemudian untuk yang tan, itu tan alfa plus beta itu sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kalikan dengan tan beta. Kemudian tan alfa min beta itu adalah tan alfa dikurangi dengan tan beta per 1 plus tan alfa kalikan dengan tan beta. Silakan kalian pelajari rumus-rumusnya ini, kalian hafalkan dengan baik. Nanti kita bisa lihat latihan soalnya. Kita menginjak untuk latihan soalnya ya. Latihan soalnya kita lihat lagi sini ya. Latihan soal. Yang pertama ini latihan soal plus pembahasan ya. Dengan menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih
dua sudut. Tentukan nilai A sin 15. Kita tahu kalau 15 itu harusnya menggunakan kalkulator ya, tapi kali ini kita bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Cos 165 derajat. Kemudian yang C ini tan 105. Yang kita pikirkan itu yang pertama adalah dari sin 15 itu jumlah dari berapa ataukah selisih dari berapa dari sudut istimewa tersebut. Jadi bisa kita pakai misalnya seperti ini. Sin 15 kita berpikirnya adalah seperti ini. Sin 15 itu adalah selisih dari sinus dari jumlah sudut istimewa 45 itu dikurangi dengan 30 derajat. Nah, seperti ini. Maka kalau kita terapkan itu menjadi sinus ini alfa ini dikurangi dengan beta. Maka rumus sinus dari alfa min beta tadi apa? Nah, kita bisa lihat rumusnya kembali yang di depan, yaitu apa? Sin cos kosin ya. Sin cos kosin berarti sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Sin alfa kalikan cos beta dikurangi dengan cos alfa dikalikan dengan sin beta. Maka sin dari 15 itu derajat adalah sinus dari 45 derajat dikurangi 30 derajat itu sama dengan, kita tulis dulu, sin 45 derajat kalikan dengan cos 30 derajat min cos 45 derajat dikalikan dengan sin 30 derajat. Maka bisa kita hitung, yaitu sin 45 adalah setengah akar 2 kalikan dengan setengah akar 3 min setengah akar 2 kalikan dengan setengah. Maka didapatkan adalah 1/4 akar 6 min 1/4 akar 2. Jadi hasilnya adalah 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi dengan akar 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalau yang nomor 2, cos dari 165 derajat. Berarti bisa kita hitung adalah cos dari 120 ditambah dengan 45 derajat. Berarti cos plus alfa ya. Ini rumusnya adalah cos plus alfa. Berarti cos kita lihat adalah alfa plus beta seperti ini. Jadi kita bisa temukan kembali kalau cos itu adalah cos sin sin. Karena ini plus berarti yang sebelah kanannya nanti negatif. Berarti cos 120 cos min sin 120 kalikan sin 45. Maka didapatkan cos 120, bisa kalian hitung kembali ya, cos 120 itu adalah dari bisa saya tulis di sini ya, nanti biar
mengingat kembali aja 180 dikurangi dengan 60 ya, dikalikan dengan cos 45 dikurangi dengan sin 180 dikurangi 60 kalikan dengan sin 45, maka cos 60 di kuadran kedua itu negatif, berarti cos 60 adalah min setengah dikalikan dengan setengah akar 2. Ini di kuadran yang kedua ini hasilnya adalah positif, maka negatif dengan kalikan dengan positif maka hasilnya negatif ya, berarti jadinya sin 60 adalah setengah akar 3 dikalikan dengan setengah akar 2, maka didapatkan min 1/4 akar 2 dikurangi dengan 1/4 akar 6, atau hasilnya sama dengan min 1/4 dalam kurung akar 2 plus akar 6. Ini hasilnya. Kalau ada yang tanya, Pak ini kok jadi plus, karena apa? Min 1/4 kalikan akar 2 itu hasilnya min akar 2/4 plus akar 6 dikalikan dengan min 1/4 itu hasilnya adalah min 1/4 akar 6, maka di sini harusnya adalah positif seperti itu. Ini yang ketiga, itu tadi C ya, tan 105. Tadi kalau saya nulis salah nomor 2, berarti silahkan sambil diperhatikan kembali ya. Jadi ini tan dari berapa? Tan 60 derajat plus 45. Yang perlu kalian pikirkan adalah kalian menggunakan sudut istimewa, itu aja ya. Berarti ini jadinya adalah tan dari alfa plus beta. Maka rumusnya apa? Itu adalah tan 60 plus tan 45 per 1 min tan 60 dikalikan dengan tan 45, sehingga bisa kita dapatkan tan 60 itu adalah berapa? Akar 3 plus setengah, tan 45 ya, tan 45 adalah 1 ya, saya hapus, saya coret aja ya. Nah, sama dengan akar 3 plus 1 per 1 min akar 3 kalikan dengan 1, maka didapatkan akar 3 plus 1 per 1 min akar 3, maka bisa kita kalikan dengan bentuk merasionalkan ya, berarti ini 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3, maka didapatkan ini akar 3 kalikan 1, atau ini dibalik itu juga sama ya, jadi ini bisa dibalik 1 plus akar 3 kalikan dengan 1 plus akar 3 per ini, berarti depan belakang, berarti 1 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat, 3 ya, akar 3 kalikan akar 3, berarti ini akar 3 kuadrat. Maka hasilnya saya tulis di sini ya, hasilnya saya tulis di sini, berarti jadinya 1 kuadrat ya. Ini 1 kuadrat, 1 kalikan 1 ini, jadi ini di sini 1 kalikan 1 kalikan 1 kalikan akar 3, akar 3 kalikan 1, akar 3 kalikan akar 3, berarti 1 kuadrat, kemudian plus akar 3 plus akar 3
kemudian plus akar 3 kuadrat ini ya, ini hasilnya per 1 dikurangi dengan 3, maka hasilnya adalah 1 plus akar 3 ditambah dengan akar 3, jadinya adalah 2 akar 3 plus 3 akar 3 kuadrat per min 2. Hasilnya adalah 4 plus 2 akar 3 per min 2. Ini harus dibagi semua, maka didapatkan 4 dibagi min 2 hasilnya berapa? Min 2. Sedangkan 2 dibagi dengan min 2 adalah min 1 akar 3. Maka hasilnya adalah min 2 min akar 3. Nah, ini hasilnya. Untuk latihan soalnya bisa kita lihat nanti di belakang ya. Ini untuk nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian intinya adalah di sudut istimewa. Sudut istimewa itu bisa kalian menggunakan dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk latihan soalnya. Latihan soal. Yang perlu kalian upload di Microsoft Teams-nya. Tentukan nilai dari A sin 165 derajat, B cos 195 derajat, C tan 15. Kemudian yang nomor 2 sekalian diketahui. Nah, ini kalian harus menggunakan rumus selisih dua sudut juga ya. Sin A sama dengan 3/5, cos B sama dengan 15/17, A dan B sudut lancip. Tentukan nilai dari tan A plus B. Nah, ini silahkan kalian cari ya. Ini aja. Ini yang perlu kalian cari adalah ini. Kalian bisa menggunakan rumusnya. Tentukan nilai dari tan A berarti tan A plus tan B, gitu ya, per 1 min tan A kalikan dengan tan B. Itu silakan kalian bisa kerjakan kembali, kemudian kalian lihat rumusnya, kemudian nanti kalau sudah selesai bisa kalian upload di Microsoft Teams. Jangan lupa tiap kali upload tulisannya yang rapi, kemudian dikasih nama ujung kanan atas, kemudian baru diupload, kemudian jangan sampai terbolak-balik. Itu aja. Untuk paparan hari ini mungkin cukup sekian dulu ya. Untuk kali ini, kalau kalian masih merasa kesulitan ataukah masih merasa pusing dengan trigonometri, kok ublok-ubloknya trigonometri terus, kemudian soalnya seperti itu aja, silahkan dipelajari dengan baik. Walaupun ini PJJ, tetap saja kalian harus semangat untuk belajar sendiri dan mandiri. Dicoba, jangan hanya melihat dari temannya, jangan hanya menyontek dari temannya, coba kerjakan sendiri. Mampu nggak mampu, silahkan dicoba dulu, berusaha dulu, pastinya tetap semangat ya. Kemudian kalian cari beberapa referensinya. Kalaupun tidak tahu, silahkan tanya kepada Bapak Ibu guru dengan japri ataukah
dengan datang ke sekolah dengan membawa surat izin dari orang tua untuk konsultasi belajar. Seperti itu. Nantinya akan saya berikan penjelasan semaksimal mungkin. Ya, yang belum subscribe atau belum klik loncengnya dan klik like, silahkan kalian bisa klik. Kemudian saat nanti selesai seperti tadi yang saya katakan, jangan lupa diupload di Microsoft Teams-nya. Jika Microsoft Teams-nya tidak aktif atau tidak ada penugasan atau kenapa, tanya kepada Pak Setio gimana caranya, nanti akan saya kembalikan lagi, semoga aja nanti bisa. Jadi jangan salah untuk upload tugasnya. Kemudian kalau upload diusahakan portrait ya, seperti ini, jangan landscape. Kemudian jangan dibolak-balik, kasihan gurunya untuk menelitinya. Kemudian sudah beberapa sudah saya kembalikan, silahkan sambil dilihat kembali, nilainya itu sudah bisa direkap dari hasil kalian. Kemudian yang belum silahkan nyusul, kemudian japri lagi ataukah memberitahu kepada Pak Setio ini tugasnya sudah selesai, sudah saya upload kembali Pak, apakah kalian bisa datang ke sekolah. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum.